Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Nika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya besok hari Senin tanggal 19 ya. Tetap di bulan Agustus ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mencoba mendeteksi kejadian-kejadian apakah ya besok di hari Senin tentang asmara kalian, tentang pekerjaan kalian, ataupun tentang keresahan ataupun keuangan kalian. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, langsung saja saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, sekarang kita lihat ya, ingat ya, ini untuk semua energi kalian sudah saya tarik ya, tanpa terkecuali. Jadi bisa dikatakan ya di sini masuk energi dari 12 zodiak. Oke, kita buka ya untuk asmara kalian dulu, seperti apakah ya di hari Senin nantinya. Di sini ya kartu utama muncul petunjuk Five of Wands. Ada 5 tongkat saling menyerang ya. Oke sobat ya, ingat ya ini untuk energi kalian semua terkoneksi di 12 zodiak. Ini kalau saya rasakan sih ya bisa dikatakan secara asmara ya di sini. Ini kelihatannya banyak dari kalian yang asmaranya sedang lagi kurang baik-baik saja. Artinya mungkin kalian masih banyak yang mengalami sebuah kendala ataupun konflik ataupun problem yang sedang kalian rasakan. Bisa saja masalah ini terjadi mulai dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini ataupun sampai hari Senin pun di sini kelihatannya asmara kalian masih sedang dalam suatu problem. Ini yang saya rasakan loh ya.
Jadi bisa dikatakan mungkin ya ada selisih paham lah antara kalian sama pasangan. Kalau faktornya ataupun pemicunya ya pasti banyak lah di situ ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail. Jadi bisa dikatakan kartu pertama di sini memberikan kesimpulan bahwa banyak dari sahabat di channel Ruang Batin yang kelihatannya asmaranya ini lagi kurang baik-baik saja, ataupun masih dalam mode problem, ataupun dalam mode saling berkonflik lah. Ingat ya, meskipun tak semua ya. Sekarang kita lihat untuk kartu konfirmnya. Di sini muncul petunjuk ya, 9 koin. Ada tulisan 9 koin. Ya, di sini kartu konfirm ya memberikan sebuah sinyal ya. Sekali lagi di sini muncul petunjuk 9 koin. Ini menandakan apa? Ini menandakan asmara kalian itu insya Allah akan bisa terselesaikan, ya, akan bisa baik-baik saja di sini. Asalkan satu sobat ya, kalian jangan mudah terpancing emosi dari pasangan kalian. Kalian harus ya mungkin apa ya, mungkin harus bisa berpikir secara dewasa lah. Mengalah itu boleh, mengalah kan bukan berarti kalah, gitu loh. Apalagi yang menjadi lawan kita itu kan pasangan kita sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya bisa dikatakan gini ya, untuk yang lajang ya memang di sini masih banyak kendala ketika kalian ingin adanya sebuah orang baru, ya. Cuman tetap kalian harus mempunyai prinsip bahwa kalian pasti bisa lah, ya. Dengan semangat, dengan usaha pasti bisa menemukan orang baru yang selama ini mungkin kalian idam-idamkan. Untuk yang lajang ya. Untuk yang berpacaran di sini saya juga diberikan pesan ya. Kalian harus apa? Di sini harus bisa saling memahami lah, saling pengertian. Jangan kedepankan ego. Kira-kira seperti itu ya. Kalau asmara kalian ketika ingin damai, ingin kembali stabil. Yang menikah juga demikian ya. Yang berpasangan tapi statusnya sudah menikah, ya, sarannya jangan mudah terpancing emosi. Jika kalian terpancing emosi, maka kalian akan sulit mendapatkan 9 koin. Akan mendapatkan sebuah keberhasilan dalam arti kembali stabilnya itu loh. Akan sulit gitu loh. Tetap kalian akan dihantam sebuah masalah-masalah gitu loh. Nah, ketika kalian ingin stabil, entah secara kebahagiaan, saling harmoni, saling menyayangi lagi, saling pengertian lagi. Pokoknya yang membuat suasana dingin damai, ya, ini terkhusus untuk yang berpasangan. Kalian jangan mudah terpancing emosi, harus mempunyai pemikiran lebih dewasa, gitu loh. Jangan kedepankan ego. Mengalah bukan berarti kalah. Apapun itu, saya tadi mengatakan itu juga pasangan kalian, sobat. Ketika kalian ingin mempertahankan loh ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, nanti kita berikan sebuah kesimpulan. Kita lanjut dulu di masalah pekerjaan ataupun karir ya. Di kartu utama di sini muncul petunjuk Eight of Pentacles. Ada seorang sedang memat 8 koin. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di cenderung batin ya. Lebih nanti yang terkoneksi dibuat 12 zodiak ya. Ini kalau saya rasakan sih memang masih banyak ya yang mengalami sebuah kesulitan, yang mengalami sebuah hambatan di sini. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, saya merasakan betul di sini dan menangkap sebuah energi bahwasanya apa yang sedang kalian tuju ini masih banyak hambatannya gitu loh, masih banyak rintangannya. Dan saya juga merasakan ya ataupun menangkap energi kalian ketika kalian ingin mencapai itu semua. Ini kok terkadang apa ya, belum mencapai finish ya, ataupun mungkin masih di pertengahan jalan, tiba-tiba ada kegagalan di situ. Ada saja masalah-masalah. Sehingga apa? Ya sehingga kalian sulit untuk mengejar sebuah target-target yang selama ini mungkin kalian harapkan sobat. Gitu loh. Makanya di sini diberikan kesimpulan bahwasanya banyak dari sahabat di channel Ruang Batin yang sedang berusaha keras, yang sedang bekerja keras untuk mewujudkan harapan dan impian kalian agar bisa ada sebuah perkembangan, agar ada bisa sebuah peningkatan di faktor pekerjaan ataupun karir. Sekarang kita lihat untuk kartu konfirmnya. Di sini muncul petunjuk The Magician ya.
Ini kalau saya rasakan energi dari semua seperti cenderung batinnya lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 12 zodiak. Sekali lagi kartu konfirm muncul petunjuk di Magician. Ini memberikan sinyal bahwasanya memang yang menghambat sebuah pekerjaan kalian ini memang ada residual energi sobat. Kan sering saya mengatakan ketika energi positif kalian lebih kuat levelnya, maka keberuntungan secara mendadak akan kalian dapatkan. Artinya apa? Ya mungkin kalian yang merasa kesulitan, apalagi merasakan terpuruk, sulit bangkit, ini nanti bisa saja ada jalan. Entah kalian sadari atau tidak, yang jelas di situ pasti akan ada jalan dan kalian akan terbantukan. Karena memang energi positif kalian lebih tinggi gitu loh. Maka di situ kalian akan mencapai sesuatu target-target. Bisa aja loh seperti itu, nggak tahu dari mana datangnya itu nanti petunjuknya. Bisa saja entah kalian sadar atau tidak nantinya tiba-tiba ada keberhasilan, ada pencapaian. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga sebaliknya sobat. Ketika energi negatif kalian lebih tinggi levelnya, maka yang terjadi jelas akan ada perubahan secara dadakan juga. Yang semula lancar, yang semula baik-baik saja ya, bisa mengejar target, bisa mewujudkan harapan impian, bahkan keberhasilan sukses ini jangan heran, jangan kaget kalau kalian tiba-tiba merasa langsung langsung terjun bebas ya, gitu loh. Langsung adanya keterpurukan, adanya kesulitan yang menghambat. Nah, gitu loh. Entah kalian sadari atau tidak, ini juga sama, enggak tahu datangnya dari mana, yang jelas kalian akan mengalami sebuah penurunan, susah bangkit, susah berkembang, merasa dirugikan secara pekerjaan ataupun bisnis ataupun karir kalian. Karena jelas ada residual energi. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada di sini sobat, yang membuat kesulitan yaitu memang ada residual energi di dalam diri kalian. Oke ya, nanti pokoknya kita jelaskan. Kita lanjut dulu di keuangan ataupun di rezekian. Ini kartu utama muncul petunjuk Ten of Pentacles. Ada seseorang berkumpul satu keluarga ya di sini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua seperti jin ruang batin ya. Lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 12 zodiak. Di sini saya merasakan kok memang awalnya bagus ya. Awalnya kalian rezeki kalian itu selalu ada saja di sini. Entah rezeki yang besar, entah rezeki yang kecil. Ketika kalian terhimpit masalah ya, terus membutuhkan sebuah keuangan, ini kalian sering sering tertolong di sini sobat. Gitu loh. Ya memang pusing, memang bingung, tapi tidak terlalu gitu loh maksud saya. Ketika kalian ada misalkan kalian membutuhkan sebuah dana ataupun keuangan dan itu sangat penting. Kalian tidak mempunyai uang. Nah, terkadang kalian di sini diloloskan sobat. Digampangkan gitu loh, seakan-akan digampangkan. Entah kalian mencari pinjaman di keluarga, di teman, biasanya ada saja gitu loh yang membantu kalian. Karena di sini melambangkan adanya sebuah pencapaian, adanya sebuah keberlimpahan buat kalian. Awalnya sih seperti itu, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kalian uh, tidak terjadi sebuah kesulitan-kesulitan yang terlalu berat. Seperti itu ya. Awalnya seperti itu sih. Atau bisa saja di sini menggambarkan bisa saja yang kalian selama ini mungkin kesulitan keuangan ataupun rezeki kalian serasa seret, banyak hambatan, banyak hambatan, bisa saja besok hari Senin akan didatangi sebuah kerezekian. Jadi ada dua uh, ada dua makna lah ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk kartu konfirmnya. Di sini muncul petunjuk 10 koin. Sama ya. Ini ada 10 koin, sini juga ada 10 koin. Ya, ini kalau saya rasakan ya di kartu konfirm di sini ini double strike kayaknya 10 koin. Artinya apa? Artinya di sini seperti yang saya katakan tadi ya. Gitu loh. Bisa saja di sini kalian awalnya bagus ya, ada kelancaran di situ. Nah, gitu loh. Setiap kali kalian terhimpit ada saja solusi, ada saja keuangan. Entah mungkin itu dari pinjaman uh, dari keluarga kalian ataupun teman kalian ataupun kalian mungkin mengajukan sebuah pinjaman di koperasi ataupun di sebuah bank. Awalnya sih sering ada keberhasilan kayak kalau saya rasakan. Ya seperti itu ya. Dan saya tadi juga mengatakan makna kedua ya, bisa dikatakan bisa saja kalian akan didatangi sebuah keresahan-keresahan. Jadi bisa dikatakan tetap ya, karena di sini memang muncul dua kartu yang memang karakternya itu sama.
Jadi secara energi pun ya mau nggak mau ya tetap sama ini gitu loh. Akan ada pencapaian juga di sini. Yang mungkin seret akan bisa ada kelancaran. Seperti itu ya. Tapi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Setelah saya deteksi ya secara energi rasa juga saya gabungkan dengan penerawangan ya untuk masalah asmara di sini ya kelihatannya 80% ya, banyak dari sahabat di channel Ruang Batin yang masih mengalami konflik gitu loh. Masih mungkin mengalami sebuah perselisih pahaman ya, sebuah problem-problem sehingga membuat asmara kalian mungkin apa ya, mungkin kurang nyaman di situ. Nah, gitu loh. Maka bisa dipahami ya. Jadi 80% di sini banyak yang adanya sebuah konflik seperti itu. Nah, sekitar 60% yang mungkin kalian apa ya, masih baik-baik saja lah ya, tidak ada sebuah perkara ataupun selisih paham sama pasangan, tidak ada konflik. Gitu, sekitar 60%. Artinya apa? Artinya di sini kan bahwa terdeteksi ya, asmara kalian ini masih banyak yang mengalami kekacauan sobat. Banyak yang masih mengalami belum ada kestabilan. 80% loh. Saya merasakan di sini. Ini nih, ingat ya, ini terkoneksi di 12 zodiak. Ya tinggal kalian sendiri merasakan apakah memang betul ya, kalian berkonflik. Nah gitu loh. Ketika memang betul ada sebuah konflik ya seperti yang saya jelaskan tadi kuncinya. Ketika kalian nyimak loh ya. Nah, tadi kan sudah saya kasih kuncinya. Salah satunya jangan mudah terpancing emosi ataupun berpikir secara dewasa. Jangan menuruti ego. Kalau kalian ingin damai kembali, ingin bersatu kembali. Kira-kira kan seperti itu tuh. Seperti itu tadi saya menyarankan. Jadi insya Allah di sini juga akan ada tepat ya 95% ke atas apa yang saya bacakan ini akan tepat. Itulah yang kalian rasakan. Jadi sekali lagi kelihatannya banyak yang berkonflik ini dari 12 zodiak di sini 80% dan cuma 60% yang mungkin masih baik-baik saja ya. Hampir nanti meskipun di hari Senin masih tetap stabil, ada kedamaian di situ, masih ada rasa saling harmonis, masih ada rasa saling bahagia di situ. Hanya 60% ya, Pak. Seperti itu ya. Jadi saran saya ketika kalian masuk yang 80% yang memang terhantam sebuah konflik, sebuah masalah, harap berhati-hati. Gitu loh. Jangan terpancing emosi seperti yang saya katakan ketika kalian ingin mempertahankan asmara kalian. Kalau tidak bisa tidak bisa mengendalikan emosi, bisa saja di sini akan saling pisahan, akan saling meninggalkan dan mungkin saling bloker. Malah malah nanti akan parah asmara kalian. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kalau di pekerjaan, setelah saya deteksi dengan energi rasa juga penerawangan saya di sini, ingat ya, ini buat semua sahabat di channel batin yang terkoneksi di 12 zodiak. Katanya apa ya, bisa dikatakan di sini waspada. Karena saya merasakan di sini 80% banyak yang mengalami mungkin macet ya secara pekerjaan, masih sulit untuk menembus sebuah kestabilan. Ingat ya, masih sulit kalian untuk menembus sebuah kestabilan ini sulit. Mencapai harapan terkadang sering gagal di tengah jalan, sering kandas. Nah, gitu loh. Adanya keterpurukan, susah bangkit. Karena memang jelas di dalam diri kalian banyak yang tertembak ataupun energi negatifnya itu levelnya lebih tinggi daripada yang positif. Nah, seperti itu ya. Jadi harap waspada di sini. Ketika kalian mungkin merasakan seperti yang saya katakan di sini, berarti kalau bisa ya dilawan dengan energi sobat. Karena jelas di sini tidak bisa kalian selesaikan dengan logika. Akan menemukan jalan selamanya kalian akan terpuruk dan selamanya akan bertambah masalah. Gitu loh. Selesaikan secara di luar logika. Ya, di netral energi negatifnya, dibuka auranya biar bagus di situ sobat. Ingat ya, 80% ini.
banyak yang mungkin kurang bisa mengejar target, kira-kira seperti itu. Nah, yang masih stabil ya, yang mungkin tidak terlalu besar masalahnya ataupun mungkin ringan-ringan saja, bahkan masih ada kelancaran, masih ada milih, ini sekitar 40% loh sobat. Ini yang saya rasakan ya, terkoneksi di 12 zodiak. Jadi 40% ini bisa dikatakan orang-orang yang 40% di sini ya mungkin masih lancar lah. Gitu loh. Ketika ada masalah pun itu sangat ringan dan tidak ngefek. Gitu loh. Jadi masih ada peluang besar untuk peningkatan. Ini hanya sekitar 40% saya rasakan. Semuanya loh ini ya. Kalian semua loh yang sudah menonton, lebih-lebih yang terkoneksi di 12 zodiak. Jadi sangat minim sobat. Ya mungkin mereka secara aura mungkin masih bagus loh ya. Atau mungkin secara aura mungkin sudah pernah dibuka aura ataupun mungkin sudah pernah di netral energi negatif, sehingga apa? Sehingga energi positif kalian tinggi. Makanya bisa mencapai target, masih milih, ada kelancaran di situ. Itu hanya 40%. Nah, yang 80% di sini adanya sebuah banyak tembakan dan kalian sudah tertutup sobat. Gitu. Nah, monggo kalian boleh percaya boleh tidak, yang jelas kan kalian yang merasakan mulai dulu ya, dulu ataupun kemarin ya. Bahkan mungkin sampai hari Senin yang masih merasakan kerumitan, susah bangkit, bahkan masih dihantam masalah-masalah, ada keterpurukan lah. Ya berarti kalian masuk di 80%, artinya kalian yang energinya tuh negatifnya lebih tinggi daripada yang positif. Karena saya harus di netral sobat. Biar apa? Biar tidak berpengaruh di faktor-faktor lain. Gitu. Mungkin kalau kalian tidak percaya ya lagi-lagi balik, monggo. Kalau nggak percaya, ketika kalian tertutup di satu titik sobat, maksud saya kalian biarkan, pasti berpengaruh nanti di faktor asmara lah, pekerjaan, kesehatan dan lain-lain. Pasti akan mengalami sebuah problem-problem yang sangat berat nantinya, karena memang dibiarkan. Ya, memang kan tujuannya energi negatif ataupun black magic itu kan menghancurkan hidup kita, biar kita terpuruk gitu, biar kita tidak bisa bergerak, biar kita mengalami kesedihan, kesusahan, mikir. Seperti itu sobat. Itu memang sifatnya energi negatif ataupun black magic. Nah gitu loh. Ayo kalian bangkit ketika kalian merasakan seperti itu. Harus dilawan. Karena nantinya apa? Untung ruginya ya kalian sendiri yang merasakan dalam kehidupan. Saya yakin semua sahabat di channel Batin, lebih-lebih yang terkoneksi di 12 zodiak, saya yakin ya. Saya yakin-yakinnya bahwa semua ingin adanya sebuah kestabilan. Ingin adanya perubahan lah, ingin ada pencapaian di situ. Ya, saya yakin kalian pasti mau seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi yang saya katakan. Karena atau kosmim kalian diperjelas muncul The Magician. Nah, gitu loh. Ketika kalian kesulitan, kalian masuk 80%, artinya apa? Ya selesaikan secara energi, dibuka auranya. Hanya seperti itu saja, sahabat. Yang 40% tadi aman. Mungkin secara aura mungkin sudah pernah dibuka ataupun secara energi negatif mungkin sudah pernah di netral. Untuk yang 40% jadi aman. Nah, tinggal kalian saja yang merasakan. Kalau kalian mulai dulu sampai kemarin ataupun bahkan sampai hari Senin masih lancar, lempeng-lempeng tidak ada masalah, bahkan ada perubahan naik meskipun tidak meroket, artinya kalian masuk 40% di situ. Maka bisa dipahami ya. Untuk secara pekerjaan ataupun karir ya. Lanjut ya. Untuk di keuangan ataupun kerezekian, setelah saya deteksi secara energi rasa juga penerawangan ya. Nah, di sini kalau secara kerezekian sih insya Allah ya. Setelah saya deteksi ini sekitar 80% ya. Kalian akan dihantam sebuah keuangan ya. Gitu loh. Nggak tahu dari mana datangnya. Ingat ya, nggak tahu dari mana datangnya di sini. Insya Allah banyak yang akan dihantam rezeki. Banyak yang mungkin akan menerima sebuah keuangan. Besar kecil syukuri. Apakah semua? Ya tidak, ini cuma 80%. Nah, mungkin ya sekitar 60% yang ada kegagalan. Jadi apa ya, tidak terlalu jauh lah gitu loh. 60 ke 80. Kan terpautnya tidak jauh. Artinya apa? Artinya di sini yang mungkin merasakan keterpurukan, yang mungkin merasakan rezekinya itu tidak baik-baik saja, ya. Ya ini hanya sekitar 60% gitu loh. Jadi tidak terlalu banyak. Artinya apa? Artinya yang masih banyak lah dari kalian yang akan dihantam rezeki. Nah gitu loh maksud saya Pak. Masih banyak ini yang akan diuntungkan secara kerezekian. Bisa saja kalian akan dihantam itu tadi menerima keuangan.
Tapi ingat ya, semua yang saya bacakan ini berlaku cuma di hari Senin. Nah gitu loh. Kalau di luar Senin bagaimana? Ya saya nggak tahu lagi karena jelas energi kalian saya khususkan untuk di hari Senin. Setelah hari Senin kan ya mungkin akan beda lagi. Nah, gitu loh sahabat. Semoga bisa dipahami ya. Di berbagai faktor apapun, entah di asmara, pekerjaan, keuangan. Nah gitu loh. Ini khusus ya sampai dari Senin. Jadi sekali lagi balik ya untuk masalah keuangan dan rezekian. Jadi 80% akan banyak yang diuntungkan. Ya mungkin secara suasana pemikiran ataupun suasana hati ada ketenangan di situ. Ya mau ada juga ya yang saya rasakan mungkin keuangan kalian masih bersahabat sobat. Entah mungkin kemarin masih kalian mendapatkan uang ya, entah gajian, entah dari manapun rezeki kalian. Nggak mungkin di hari Senin ini kalian masih masih ada uang gitu loh maksud saya. Makanya mungkin kalian apa ya masih ada ketenangan di situ. Ketika ada kebutuhan kalian masih bisa. Itu yang saya maksud yang masuk 80%. Bisa saja seperti itu. Nah, yang masuk 60% bisa saja mungkin kemarin kalian sudah mendapatkan uang terus habis. Terus hari Senin ada sebuah kebutuhan misalkan. Nah, itu yang kalian dibingungkan. Gitu loh. Itu yang masuk hanya 60% saja. Jadi bisa dikatakan ya masih banyak lah yang diuntungkan secara keuangan atau rezeki. Beda dari asmara sama pekerjaan. Ini memang masih ada yang masih banyak yang berkonflik tadi asmara dan di pekerjaan. Kalau di keuangan saya rasa ya masih lempeng-lempeng saja lah, masih data-data saja di sini. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke sobat ya, tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ya. Ini semua bersifat general reading, energinya itu luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali masuk. Dan yang jelas saya menembak dari segi zodiak kalian, memprediksikan, menerawangkan ya, mendeteksikan itu dari zodiak kalian. Jadi sikapi ataupun tanggapi dengan bijak sobat. Kan seperti itu. Nah, makanya ketika kalian ingin jawaban tepat, resonate, ya monggo konsultasi secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat. Ketika kalian ada masalah, saya akan memberikan sebuah solusi-solusi. Nah, lebih-lebih ketika kalian terdeteksi ada penutupan aura di situ, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Kan seperti itu, biar aura kalian bisa terpancar kembali, sobat. Gitu loh. Biar apa? Biar langkah ke depannya sering menemukan sebuah keberuntungan-keberuntungan. Karena dinding penghalangnya sudah hancur, energi positif kalian dalam diri sudah kuat, magnetnya, daya tariknya kuat untuk menarik sebuah keberkahan dari semesta yang setiap hari diturunkan. Kalau ada dinding penghalang ya nggak akan bisa bekerja dengan baik sobat. Daya tarik energi positif kalian ini loh tidak akan bisa menarik keberkahan dari semesta. Apakah tidak dapat sama sekali ketika ada penutupan aura? Ya ada, tapi hasilnya tidak bisa maksimal. Tidak bisa seperti yang kalian harapkan, bahkan jauh dari apa yang kalian inginkan gitu loh. Nah, seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya berpesan agar kalian lebih waspada lagi, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri tidak mau merubahnya. Tetap harga mati ataupun paten 3 poin. Ketika nasib kita ingin berubah, jangan tinggalkan 3 poin. Poin pertama, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Poin kedua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya. Sharingkan ketika kita tidak mampu menyelesaikan. Jangan dipendam atau jangan ditahan, sobat. Biar energi negatif ataupun energi black magic tidak mengakar. Seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian. Jangan pernah menyerah sobat di situ. Ada kegagalan, jangan pernah menyerah. Semangat lagi, ada kegagalan, jangan pernah menyerah, semangat lagi. Ya, ketika itu memang sudah mentok ataupun dirasa sudah cukup, ya, kalian menjalankan semua ini sudah cukup ya. Ya terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah dan kita tinggal yakin, seyakin-yakinnya bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Di situ letak kunci keberhasilan sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya, jadi inti ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian.
karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.